Jadi dulu dibangun oleh Pak Karno, Bung Karno, presiden pertama kita, itu untuk padi. Kemudian diresmikan oleh Pak Harto, itu juga masih untuk padi. Tapi sekarang ini kenyataannya sudah mulai bergeser. Halo Sobat UGM Channel, kali ini kita akan berbincang tentang modernisasi irigasi. Perkenalkan, nama saya Murtiningrum, saya dosen di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Untuk membahas tentang modernisasi irigasi ini, kita akan berbincang dengan narasumber, yaitu Profesor Dr. Sigit Supatmo Arif, yang beliau itu juga dosen di Fakultas Teknologi Pertanian, seorang guru besar dalam bidang teknik dan manajemen irigasi. Selamat ketemu Pak Sigit. Terima kasih. Kita akan membahas tentang MI, ya, modernisasi irigasi. Kira-kira kenapa toh Pak, kok ada modernisasi irigasi? Iya, jadi saya mungkin cerita sedikit ya, latar belakang mengapa kok dilakukan modernisasi irigasi. Jadi pada dekade tahun 60-an ya, tahun 60-an itu di dunia itu, terutama di Asia, itu kekurangan pangan. Sehingga negara-negara Asia itu berlomba-lomba untuk membangun sistem irigasi di negaranya masing-masing. Nah, kemudian sistem irigasi di banyak negara Asia itu berkembang sangat cepat. Pada waktu itu dilakukan semacam revolusi. Kita kenal bersama itu ada revolusi hijau dan sebagainya. Nah, dalam revolusi hijau itu ada beberapa persyaratan. Jadi ada benih-benih atau varietas-varietas yang genjah, pupuknya juga harus terjamin, airnya harus terjamin. Nah, airnya itu dari irigasi tadi itu. Tapi setelah 25 tahun, itu dirasakan bahwa ternyata banyak alasan sistem irigasi di dunia, dan terutama di Asia, itu harus dilaksanakan suatu perubahan kebijakan. Mengapa? Karena kebutuhan air itu banyak sekali. Mulai ada persaingan pengguna air, ya, air minum, industri, pariwisata, dan sebagainya. Dan air yang dipakai untuk irigasi itu sangat besar. Betul. Jadi untuk irigasi itu sekitar 70-80%. Ya, jadi sangat besar. Nah, ini airnya untuk irigasi itu harus diturunkan. Nah, oleh sebab itu dilaksanakan semacam perubahan kebijakan secara global. Ya, jadi tidak hanya Asia, tetapi juga secara global harus dilakukan perubahan kebijakan masing-masing negara. Nah, tahun 85 itu FAO ada workshop ya, tentang modernisasi irigasi. Di Bangkok Indonesia ikut, ya, ada wakilnya yang ikut di situ. Sebetulnya pelaksanaan modernisasi irigasi itu di Indonesia sudah dilaksanakan sebelum ada workshop itu. Contohnya misalnya kita melaksanakan ada pengelolaan irigasi berbasis downstream control di Sidoarjo. Kemudian ada aset manajemen, kemudian juga ada irigasi mikro yang dilaksanakan oleh UGM juga dengan bantuan dari Hitachi waktu itu. Sudah mulai ada. Sudah mengarah ke modernisasi. Ya, modernisasi sudah ada. Kemudian juga ada program-program yang mengarah kepada partisipasi, kemudian ada penyerahan pengelolaan irigasi, ada PIK atau tahun 87 dimulai dan sebagainya. Nah, jadi kita sudah mulai mengarah ke sana. Cuma secara teknologi itu belum tuntas semuanya. Ya.
Kita tahu bahwa komponen teknologi itu kan ada hardware-nya, kemudian ada software-nya, kemudian ada organware-nya, ada infoware, dan juga humanware. Nah, ini kita belum siap semuanya. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa investasi untuk membangun irigasi itu sangat mahal. Sehingga kita harus mulai mengurangi dan meningkatkan teknologi yang mau kita pakai untuk irigasi itu. Jadi kita tidak hanya membangun, ya, tapi menggunakan apa yang sudah dibangun ya, dengan lebih efisien, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada misalnya begini, zaman Orde Baru tahun 70-an, pembangunan irigasi besar-besaran. Nah, di Indonesia itu sebagian sudah habis masa umur teknisnya. Ya, sudah tua. Dan juga muncul ada kriteria baru yang harus diantisipasi. Contohnya misalnya di Jatiluhur. Jatiluhur dulu dibangun oleh Pak Karno, Bung Karno, presiden pertama kita, itu untuk padi. Kemudian diresmikan oleh Pak Harto, itu juga masih untuk padi. Tapi sekarang ini kenyataannya sudah mulai bergeser. Terutama dipakai untuk air minum ke arah Jakarta. Ya, terutama yang saluran induk barat, ya, dipakai ke sana. Rentang juga demikian. Nah, inilah ada timbul modernisasi irigasi itu syaratnya ada kriteria baru yang harus disyaratkan. Jadi untuk modernisasi harus tidak semata-mata seperti gini, tapi juga harus ada kriteria baru yang mau dibangun. Saya kira itu. Kemudian kalau di Indonesia ini definisi modernisasi irigasi itu seperti apa Pak yang dianut? Apa sama dengan yang dianut oleh FAO seperti itu? Tidak. Jadi kita di dunia itu ada beberapa definisi. Jadi ada definisi menurut FAO. Kemudian ada definisi menurut SCID, kemudian ada dari World Bank. Nah, kita tidak mengikuti itu. Ya, kita tidak mengikuti itu. Apa? Kita punya KAS. Yang kita pakai apa, Pak? Yang kita pakai adalah bahwa modernisasi irigasi itu berbasis 5 pilar. Nah, 5 pilar irigasi itu ada keandalan air. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang bagus. Yang ketiga adalah pengelolaan, ya, tata kelola, OP-nya juga harus bagus, terawat dengan bagus. Kemudian institusinya, ada institusi yang harus kuat betul, dan ini mungkin berbeda dengan irigasi existing. Yang kelima adalah manusia yang cerdas, manusia yang cerdas. Nah, ini nanti akan menjadi inti bahwa modernisasi irigasi itu tidak hanya berbasis pada 5 pilar, pada infrastruktur, tapi terutama fokusnya adalah infrastruktur dan manusia. Manusia akan malah menjadi fokus. Nah, inilah yang membedakan modernisasi irigasi di Indonesia dengan yang di negara-negara lain. Nah, ini bahkan kita nanti akan menyusun suatu indeks, ya. Indeks kesiapan modernisasi irigasi itu yang berbeda dengan yang disusun oleh World Bank atau oleh FAO dengan mereka pakai maskot. Nah, kita mengembangkan sendiri. IKMI itu Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi di Indonesia. Kemudian pengembangannya itu bagaimana, Pak? Modernisasi irigasi itu? Ya, itu dalam pelaksanaannya itu di masing-masing negara itu beda-beda. Ya, beda-beda. Baik. Kita akan mendengarkan bagaimana di Indonesia. Sobat UGM Channel tahu bahwa Prof. Sigit ini adalah salah satu anggota dari tim teknis modernisasi irigasi Indonesia yang anggotanya banyak dan beliau adalah salah satu yang menjadi ujung tombak di situ. Kita dengarkan bagaimana itu dikembangkan. Ya, jadi ada misalnya di Cina. Di Cina itu ada perkembangan
irigasi itu menjadi bagian dari perusahaan air minum. Jadi yang lucu, bukan lucu ya, tapi lompatan ya, bahwa dengan direformasi institusi irigasi yang tadinya itu di bawah kendali katakanlah kendali dari Kementerian Pekerjaan Umum ya mereka, tapi sekarang diswastanisasi menjadi air minum. Nah, irigasi menjadi bagian dari situ. Nah, sehingga untuk operasi pemeliharaan ya ngikutin air minum ini. Nah, pegawai itu yang tadinya pegawai negeri jadikan pegawai swasta. Ya, mereka mau karena negara sosialis ya. Ya maunya ya dia harus ikut juga. Itu yang di Tiongkok, di Cina. Kemudian di India itu melaksanakan modernisasi dengan penyerahan pengelolaan irigasi. Kemudian yang di Filipina itu dengan hanya modernisasi irigasi itu dilaksanakan dengan partisipasi, ada P3A ikut mengelola, itu sudah dianggap modernisasi. Nah, kita tidak. Kita itu 5 pilarnya itu akan dilaksanakan bersama-sama. Meskipun mungkin harus dilaksanakan bertahap. Tidak langsung serentak begitu, Big Bang begitu, tidak. Tapi bertahap ya bisa, tidak masalah. Misalnya punya uang sedikit ya yang punya uang berapa sedikit ya diterapkan. Tapi basisnya tetap sama. 5 pilar itu harus tetap dilaksanakan. Ya, dari 5 pilar itu harus ada. Ya. Nah, nanti kita menyerapkan beberapa teknologi yang tadi saya katakan ada hardware-nya, kemudian ada software-nya, kemudian ada infoware, kemudian ada humanware dan organoware dan sebagainya, itu harus siap. Nah, kita mulai bekerja itu tahun 2011. Ya. Di pemerintah itu sudah mulai mengantisipasi terjadinya harus melaksanakan modernisasi itu karena itu keniscayaan. Ya, keniscayaan. Konfliknya sangat tinggi. Ya. Konflik antar pengguna di air di Indonesia itu sangat tinggi, terutama di Jawa. Di Jawa itu sudah kekurangan air. Nah, padahal 45% kira-kira ya produksi padi itu ada di Jawa. Otomatis yang hampir semuanya itu di irigasi yang jumlahnya 7,7 hektar itu ya sebagian besar ada di Jawa. Padahal Jawa ya untuk industrinya besar, untuk pariwisatanya besar, ini juga hanya juga membutuhkan air sehingga kritis di Jawa ini. Nah, itulah yang saya katakan menjadi suatu keniscayaan. Nah, bagaimana kita melaksanakan ke sana ya kita pelan-pelan. Dan di dalam melaksanakan selama 10 tahun lebih itu terjadi perubahan-perubahan. Jadi tadinya kita mau santai-santai saja. Tapi beberapa isu ternyata selama 10 tahun ini terjadi perubahan atau kemajuan teknologi yang sangat besar. Misalnya teknologi untuk smart irrigation sudah mulai ada. Penggunaan 4.0 sudah mulai ada, digitalisasi sudah mulai ada. Sehingga kita mau tidak mau sudah mulai ke sana. Nah, arah modernisasi yang tadinya untuk mengurangi air itu ada 3. Ya. 1 itu mengurangi atau menaikkan efisiensi, menaikkan efektivitas, dan mengurangi lossesnya. Ya. 3 itu harus tercapai. Nah, bagaimana caranya ya kita dengan ada teknologi, pengembangan institusi yang tadi saya katakan ya, 5 pengembangan teknologi dengan komponen-komponennya tadi itu. Ini. Terus bagaimana Pak ini pelaksanaan modernisasi, asas-asas modernisasi yang
berlaku di Indonesia? Ya ini kan kita kan meskipun sudah digagas lama ya, kira-kira 10 tahun. Tapi ya dalam kenyataannya pelaksanaan modernisasi itu ya selalu bertahap. Kalau saya mengatakan di Indonesia itu setiap ada perubahan kebijakan itu selalu terjadi turbulensi. Ya. Yang dinamakan turbulensi itu ya orang kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Ya, selalu di Indonesia seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi, kebijakan pun itu kan juga mengikuti kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Zamannya Pak Harto lain lagi, zaman Gus Dur ya lain, Pak Habibie lain, Pak SBY ya lain, kemudian Pak Jokowi ini ya lain. Jadi artinya turbulensi itu karena perubahan-perubahan fokus dari pemerintahan ini. Dan ini sebagai sistem dia menyesuaikan. Nah, inilah yang nanti dalam sistem itu ada lingkungan sistem yang terjadi. Itu misalnya ada dua ya. Satu lingkungan strategis yang tadi terutama kebijakan. Yang ketiga sekarang ini yang kedua yang sekarang ini sangat berlangsung sangat cepat. Bahkan tidak terprediksi. Itu adalah perubahan iklim. Wah ini kalau perubahan iklim itu semuanya yang terkena. Irigasi jelas itu. Sekarang ada nexus itu, kekurangan pangan, energi, dan air. Nah ini mau tidak mau ini. Kalau kita hanya mengerjakan suatu pengelolaan irigasi yang basisnya existing terus, ya kita ketinggalan. Ya, ketinggalan dan konfliknya akan makin tinggi, makin besar. Ya, jadi kita harus mikir besok bagaimana ke depan. Iya betul. Iya toh. Nah, kalau kita itu terus begini tidak berani berubah, kalau gini tidak berubah, nah irigasi itu kan suatu sistem yang rumit ya, sistem yang rumit, tidak rigid. Dan kalau misalnya membangun infrastruktur jalan misalnya ya, itu lebih mudah. Tapi irigasi tidak bisa. Membangun waduk sekarang bersama-sama sistem irigasinya berfungsinya nanti 5 tahun lagi. Kira-kira sampai utuh, sampai petaninya tahu. Dan dampaknya sampai ke pertanian tidak dalam waktu singkat juga. Iya. Nah, ini kan juga harus diantisipasi itu. Nah, ini terjadi saya katakan ada turbulensi, ada yang setuju dengan modernisasi, kok cepet-cepetan kalau enggak dan sebagainya. Itu yang namanya dengan turbulensi saya katakan itu. Kemudian kira-kira ini Pak, apa yang sudah dilaksanakan seperti itu, apa yang di dalam pikiran, kira-kira ke depan bagaimana ini Pak? Nah, kesulitannya itu begini Bu. Yang pertama itu kebijakan modernisasi irigasi itu belum ada aturan yang rigid. Ya. Belum ada cantolan hukumnya. Cantolan hukumnya yang basisnya itu berbasis dari undang-undang. Belum ada. Yang ada baru surat edaran Dirjen SDA nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis modernisasi irigasi. Nah, itu masih banyak bolong-bolongnya. Belum detail, ya, belum detail. Itu banyak baru memberikan petunjuk terhadap bagaimana seorang atau konsultan atau pelaku irigasi untuk mengerjakan program-program modernisasi. Tapi secara detailnya belum ada. Nah, ini kita nunggu. Bagaimana melaksanakannya? Ke situ. Jadi dari sisi aturan hukum masih perlu belum ada. Ya. Kemudian kalau dari hal-hal yang lain barangkali ada teknologi apalagi yang mau dikembangkan? Nah, sebetulnya basisnya dalam modernisasi irigasi itu kan ada 3 yang dinamakan dengan trilogi, pancakrida, dan catur pantau. Trilogi itu adalah real losses, jadi kehilangan yang nyata. Kemudian waktunya pendek, alokasinya nyata.
Ya, trilogi Yeah, itu yeah. ada real time, Yeah, real yeah, losses, sama yeah. real allocation. Real allocation. Jadi waktunya dipendekkan. Yang sekarang berlaku itu berapa? 15 harian ya. Atau kalau di Jawa Timur 10 harian, ini dipendekkan. Bisa enggak 5 harian? Nah, itu dengan teknologi akan bisa. Kemudian asas yang kedua itu ada pancakrida. Pancakrida itu pengumpulan data itu dengan telemetri. Yang kedua, pengumpulan data tadi itu dilaksanakan dengan otomatis atau semi otomatis. Kedua. Ketiga, analisisnya dengan komputer. Kemudian yang keempat, perintah bukaan pintu itu telemetri juga. Kemudian yang kelima adalah bahwa operasi pintu itu menggunakan elektromekanik. Gitu. Kemudian catur pantau itu harus pengelolaan irigasi modern, itu harus andal airnya, kemudian cukup dulu ya, cukup, andal, adil dan lentur. Ya, lentur ini harus terjadi. Nah, ini nanti akan dilaksanakan dengan melaksanakan suatu DSS. Ya, dengan DSS yang memakai basis komputer seperti diperintahkan dalam pancakrida tadi dan real losses dan real time tadi itu, maka ini akan harus bisa dilaksanakan pelan-pelan. Karena ini akan merubah pikiran, yang terutama harusnya pikiran dulu. Ya, kalau orangnya tidak mau berubah ya terjadi turbulensi tadi saya katakan. Ya. Semakin orang itu semakin berdebat terus, turbulensinya makin tinggi. Ya, kan? Jadi masih banyak Pak yang harus dikerjakan. Iya, masih banyak yang dikerjakan. Ini. Demikian Sobat UGM Channel, jadi modernisasi irigasi ini telah dikembangkan di Indonesia cukup lama karena adanya konflik dalam penggunaan air, penggunaan air yang dari banyak pihak. Kemudian ada tuntutan juga dari pengembangan teknologi informasi yang semakin berkembang sehingga irigasi ini harus dimodernisasi. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak hal yang harus dikembangkan lagi, aturan hukumnya juga masih perlu, kemudian teknologinya juga masih perlu dikembangkan. Nah, di mana sebetulnya peran UGM ini sebagai institusi? Kalau nanti banyak yang berminat, banyak yang komen, kita akan lanjutkan ke part berikutnya tentang bagaimana UGM menjalankan modernisasi irigasi ini di Indonesia. Sampai di sini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Dah, salam.